dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, untuk menyembah Allah, kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan ajaran agama. Jadi ikhlas itu kunci, diterima ataupun tidaknya tergantung ikhlas tidaknya. Ini rugilah bapak hamba Allah yang majmuk rahimakumullah kalau kita beribadah itu masih penyebabnya karena selain Allah, apakah karena manusianya, karena orang tuanya, karena atasannya, karena masyarakat, karena teman, itulah menjadi faktor dia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Yang kedua, bahwa orang yang ikhlas itu tidak sanggup digoda oleh iblis ataupun setan. Iblis protes kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, apakah engkau ya Allah itu akan menjadikan di muka bumi ini man yufsidu fiha, perusak bumi, wa yasfiku dima, kemudian terjadi pertumpahan darah. Dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sayalah yang lebih tahu. Dan Allah sudah cap yang namanya iblis itu sesat. Tapi karena dia sesat itu, dia mohon kepada Allah supaya bisa menggoda hambanya. Dijawab oleh Allah, silakan, tapi kamu tidak akan sanggup menggoda hamba-hambaku yang ikhlas. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, qala, iblis berkata, Rabbi, hai Tuhanku, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum, karena engkau sudah menjadikan saya ini sesat, maka saya akan goda mereka itu di dunia. Artinya umat manusia ini merasa nyenyak, merasa terpesona dengan kemewahan dunia. Wala ughwiyannahum ajma'in, saya akan gelincirkan mereka semuanya, kata iblis. Tapi ayat berikutnya dikatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tak bisa digoda adalah hamba-hamba engkau di mana mereka itu ikhlas. Jadi dari ayat ini menyatakan bahwa iblis, setan tidak akan sanggup menggoda orang yang ikhlas. Terjadinya persoalan-persoalan dalam hidup ini itu adalah karena ketidakikhlasan. Umpamanya terjadinya korupsi, itu karena tidak ikhlas saja bekerja. Padahal sebenarnya gajinya per bulan itu tidak cukup banyak, tetapi masih korupsi karena dia digoda oleh iblis. Karena godaan iblis, karena dia tidak ikhlas. Jadi orang-orang yang digelincirkan oleh iblis itu hidupnya tidak ikhlas. Jadi keikhlasan itu adalah membatasi atau menjadikan iblis tidak sanggup menggoda. Yang ketiga, orang yang ikhlas itu dia akan merasa ringan beribadah. Apakah ibadah salat, apakah ibadah puasa, apakah itu bersedekah, zakat dan macam-macam lainnya, dia merasa ringan itu. Kalau ada orang merasa berat salat, merasa berat puasa, itu tanda tidak ikhlas saja. Berat ke masjid, tidak mau bersedekah,
lalai salat karena keikhlasannya diragukan. Kalau begitu, bisakah kita mengetahui kita orang yang ikhlas atau tidak? Bisa. Rasakan sendiri apakah kita merasa berat beribadah ini atau tidak. Kalau terasa berat, maka ikhlasnya perlu diperbaiki. Kemudian orang yang ikhlas itu keberagamaannya, spiritual keagamaannya kuat. Orang yang ikhlas keberagamaannya itu kuat, spiritual keagamaannya, menjalankan apapun itu yang diperintahkan oleh Allah itu dia kuat. Hamba Allah jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah kalau kita lihat faedah ataupun manfaat daripada ikhlas itu. Kalau begitu, ikhlas itu adalah suatu keharusan. Sekarang kita lihat apa kiat supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Yang pertama adalah kekuatan akidah iman kita kepada Allah. Orang yang kuat akidahnya, kuat imannya, insya Allah dia ikhlas. Karena dia yakin siapa yang menyuruh salat, Allah. Siapa yang menyuruh puasa, Allah. Siapa menyuruh zakat, Allah. Siapa yang menyuruh haji, Allah semuanya. Kalau dia yang menyuruh, karena dialah kita beribadah. Kenapa kita beribadah? Karena orang, padahal yang merintahkan Allah. Yakin itu, Allah perintahkan kepada kita menjalankan syariatnya. Sekarang kita jalankan ya karena dia, bukan karena yang lain. Salah, tidak tepat rasanya. Kita disuruh oleh Allah beribadah, tapi kenyataannya pelaksananya karena orang. Kita disuruh oleh Allah berinfak, bersedekah, tapi kita lakukan karena melihat orang. Karena orang berarti tidak pas, tidak cocok. Allah yang merintahkan ya karena Allah. Jadi itu kiat yang pertama supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Segala yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan karena Allah juga, bukan karena yang lain. Yang kedua, lakukan ikhlas itu supaya kita biasa ikhlas itu secara bertahap. Yang pertama, ikhlas barangkali sulit, tapi sering kita beribadah, insya Allah lambat laun akan ikhlas. Pertama barangkali karena segan, tapi coba yang kedua, bukan karena segan lagi, kita berupaya ikhlas dan ikhlas. Yang ketiga, apa kiat supaya kita ikhlas? Paksakan diri kita itu menjadi orang yang ikhlas. Bisakah kita memaksa diri kita menjadi ikhlas? Bisa. Yang tidak bisa, kita ikhlas karena dipaksa orang. Ini susah. Karena kita yang punya hati, tentu kita bisa. Bagaimana hati kita ini ikhlas itu. Jadi paksakan diri kita supaya ikhlas. Belum bisa ikhlas, ikhlaskan. Paksa diri kita. Yang keempat, supaya kita ikhlas itu adalah lawan hawa nafsu. Jangan terperdaya oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan, kehendak-kehendak diri kita. Tahan, jangan diperturutkan. Maka dalam puasa ini terlihat betul kita menahan hawa nafsu. Ya, tahan hawa nafsu, ikhlas akan muncul. Tapi semakin nafsu kita diperturutkan, ikhlas semakin hilang. Cara yang kelima untuk mendapatkan ikhlas itu, tunda yang kita lakukan sebelum kita ikhlas, betul-betul ikhlas. Kita akan berbuat sesuatu tetapi karena yang lain, tunda dulu.
betul-betul kita lakukan dengan ikhlas. Contoh, bulan puasa ini akan masuk lebaran, kita gotong royong bersama di komplek kita. Orang sudah mulai keluar, apalagi teman kita, tenaga kita, cepat-cepat kita keluar. Karena kita nanti kalau lambat keluar nanti apa kata teman itu? Itu berarti karena temannya masuk lagi ke dalam rumah, niatkan di hati, saya gotong royong karena Allah. Jadi tunda kegiatan-kegiatan kita, kegiatan ibadah pun, andai kata itu kita tidak ikhlas, sampai betul-betul kita ikhlas melakukannya. Itulah 5 kiat, insya Allah ikhlas itu bisa kita capai. Kalau ikhlas sudah bisa kita capai, ibadah semakin ringan, iblis tidak bisa menggoda, jiwa kita bersih, dan ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Ya Nabi